Kak Fitri, melihat persidangan Nikita kemarin, kan kakak sempat tidak hadir tuh. Dan pemberitaan terbaru ini soal adanya laporan dugaan suap aparat penegak hukum yang tidak netral dan sudah dilaporin ke KPK. Kita juga meminta tanggapan Kak Fitri nih terkait dengan hal itu, mungkin seperti apa kalau dari kacamata Kak Fitri? Ya, kalau terdakwa kan emang selalu berkasus, selalu itu tuduhannya kepada aparat kan. Ingat gak pada saat dulu dia berkasus di Perak, ya tuduhannya itu juga sama. Jadi kalau saya melihat upaya-upaya terdakwa untuk membela diri yang menurut saya juga harusnya nggak begini ya, ya saya udah bisa tebak lah gimana nanti kan kalau terdakwa, karena ini bukan pertama kali ya terjadi kalau dia menuduh aparat seperti itu. Artinya sebagai salah satu orang yang pernah dekat bertahun-tahun dengan Nikita, Kak Fitri melihat bahwa itu strateginya dia ya? Strategi. Tapi bagus ya, ini bagus agar bisa dibuktikan karena dugaan saya apa yang diterima, laporan yang diterima sama tim terdakwa ini dari salah satu oknum, bukan oknum ya, dari salah satu yang terinspirasi juga dari ulah-ulah pemerasan di dunia maya ini, karena ada satu orang memang sebelum ini tersebar itu dia menawarkan dulu ke saya dengan meminta imbalan ke Dr. Reza. Nah, ternyata setelah saya cross check ke para owner skincare, modusnya memang seperti itu. Nanti beli skincare-nya, terus nanti dia WA, oh muka saya nih breakout nih, nggak cocok nih sama skincare kamu, minta untuk berobat lah, apa kalau nggak mereka dia mau speak. Ya polanya sama sebetulnya, tapi sangat disayangkan kenapa kalau memang benar ya, ini kalau memang benar informasinya ini dari salah satu netizen ini diterima mentah-mentah oleh pihak terdakwa, harusnya dicek dulu ini orang siapa sih yang kasih informasi, apakah dia memang benar orangnya, apakah track recordnya juga benar. Ternyata kan begitu di spill di dunia maya, memang ini orang banyak masalah kan yang kasih informasi ke terdakwa ini. Itu banyak dicari orang juga, katanya sih infonya suka dikutip orang juga, ya memang mungkin pekerjaan di dunia maya ini macam-macam ya, salah satunya mungkin dipakai juga untuk yang kasih informasi ke terdakwa ini sebagai pekerjaan. Tapi Kak Fitri kalau melihat sidang kemarin, kembali lagi kisruh dan kisruh terus di setiap sidang. Jadi mau melihatnya seperti apa sih Kak? Ini memang seperti yang memang sudah tabiatnya terdakwa kan? Memang tabiat ya. Kalau saya melihatnya emang tabiat dan polanya terdakwa ini ingin diperhatikan ya sama. Jadi sangat disayangkan juga, betul kata Bang Hotman Paris kan, fokus saja kepada materi persidangan gitu, itu benar sangatnya. Lalu Bang Hotman juga kan hari ini memberikan statement nih berimbang ya, bagus juga. Kenapa katanya kalau misalnya dia memberikan sejumlah uang untuk menutupi kejahatan, katanya kan. Faktanya kan nggak ada yang jahat di sini. Faktanya kan produknya Dr. Reza nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang ditarik ke BPOM, nggak ada yang hanya produk yang dipakai untuk treatment di salonnya memang yang bermasalah. Tapi kan itu sudah dijawab ya, bukan satu kejahatan. Jadi menurut aku ini Bang Hotman mohon izin karena saya ada di sana, ya tidak ada pemberian uang dari Dr. Reza itu untuk menutupi kejahatan. Yang ada dia memberikan uang itu karena takut dicemarkan, dirusak kredibilitasnya sebagai seorang dokter. Ancamannya itu. Oke, Kak Fitri, ini juga Bang Hotman sempat mengimbau juga kepada para pensiun dari kita untuk lebih fokus ke pokok perkara permasalahan, tidak melihat dari sisi lainnya. Gimana nih Kak Fitri? Ya itu bagus, itu bagus banget ya. Itu harusnya seperti itu gitu. Jangan bersikap dan malah memperburuk keadaannya terdakwa di sana. Karena kan semua persidangan itu dinilai ya, baik dari sikap terdakwa sendiri, lalu dari dari pembelanya ya, dari pengunjung juga, karena semakin tidak kondusif jalannya persidangan, semakin lama terdakwa mendapatkan kepastian hukum, karena akhirnya apa, sidangnya diskors.
orang mau bersaksi itu kan perlu konsentrasi ya. Siapa tahu harusnya saksi ini meringankan terdakwa karena diteriakin, karena euforia jadi buyar, mau jawab apa jadi lupa. Ya, sikap-sikap santun di dalam persidangan harusnya terjaga. Tapi Kak, kalau melihat kesaksian dari Sambo Rahmat, Nah Putri melihatnya gimana sih? Belum bisa disimpulkan. Samira ini kan masih harus bersaksi karena kemarin kemarin diskors dan keburu sore gitu ya. Saya juga kebetulan nggak mengikuti, kemarin saya masih liburan di Klaten. Saya belum bisa melihat kesaksian Samira itu seperti apa. Tapi yang menarik kan pada hari yang sama, pada dia bersaksi juga, BPOM mengeluarkan statement kalau skincare dia itu bermasalah. Ya, ditarik dari peredaran dengan deskripsinya apa? Simpelnya overclaim gitu kan. Ini bagus ya. Saya menilai BPOM ini sangat fair karena sebelumnya pada saat 2 minggu lalu juga kan ada mengeluarkan brand-brand skincare walaupun itu bukan brandnya Dr. Reza, tetapi itu yang dipermasalahkan oleh terdakwa. Itu fair. Jadi bisa dibilang dengan adanya sidang ini pergerakan BPOM makin cepat ya Kak maksudnya? Nah, iya, harusnya BPOM jangan berhenti di sini ya. Gitu. Saya juga akhirnya mau nggak mau mengamati ya BPOM ini seperti apa sih. Jangan cuma diumumkan terus tindak lanjutnya apa nih gitu ya, harus adil juga ya. Kalau KTP ini kan mengenai video, audio rekaman yang bisa dibilang saat ini sudah beredar di sosial media. Bahkan ada yang melaporkan dengan video Itu bukan suara ibu saya, itu sudah itu anak itu sudah ngancung-ngancung Dokter Reza itu udah dari bulan sebentar ya saya lihat ya. Dari bulan Juli dia itu udah ngirimin rekaman-rekaman ke saya seperti ini. Cuman emang saat itu nggak kita gubris karena nggak benar itu. Kalau kita tanggapi, kalau kita ini kan kita memupuk membiarkan kriminal dunia maya ini semakin banyak gitu ya. Makanya udah abaikan saja. Nah mungkin itu dia menjual informasinya ke pihak terdakwa jadi telan bulat-bulat gitu. Saya meyakini itu bukan suara saya. Jauh. bahkan Suara siapa? beberapa pakar hukum juga melihat dari rekaman audio yang sempat tersebar itu bisa jadi bumerang untuk Iya, itu akan menjadi bumerang, bukan bisa jadi sih. Menurut saya akan jadi bumerang karena akhirnya kan pihak yang dirugikan pasti melaporkan ke pihak berwajib juga kalau ini tidak terbukti ya. Dan ini untuk yang memberikan informasi kepada kubu terdakwa harus siap-siap gitu karena udah membuat onar lagi nih, menciptakan fitnah, menggiring opini sehingga menjadi terganggu jalannya persidangan. Dan saya akan bersaksi kalau ini dibawa ke jalur hukum. kalau dari tanggapannya Bu Eni sendiri gimana nih Pak? Bu Eni sih udah gimana ya, saya melihat orang-orang yang didoxing, yang dihancurkan bisnisnya ini udah kepada tahap berserah ya. Biar tangan Tuhan yang bekerja. Laporan di Polres. Tentang laporan yang di Polres. Tentang laporan di Polres. Oke, tetap negara Indonesia akan kooperatif. Tapi dikoreksi ya, saya baru dapat 1 kali panggilan. Ya, saya baru dapat 1 kali panggilan dan saya rasa tidak perlu juga dibesar-besarkan. Semua warga negara Indonesia berhak melapor dan saya pun sebetulnya berhak melaporkan orang yang melaporkan saya. Gitu ya, karena kalau saya merasa lebih pantas saya yang melaporkan dia daripada dia yang melaporkan saya. Kalian semua tahu bagaimana dia membuli saya, bertahun-tahun dia membuli saya. Saya belum menggunakan hak saya untuk melapor. Tetapi kalau terdakwa memang pengen memperpanjang masalahnya dengan saya, ya ayo, saya akan hadapi. Buat saya, untuk membela harga diri saya, keluarga saya siap apapun. Saya akan datang, betul, saya akan datang. Saya juga pengen tahu apa sih yang dilaporkan. Karena seharusnya yang melaporkan itu, yang pantas melaporkan dia itu saya. Paling kan laporan kan atas pencemaran nama baik gitu Pak.
Iya, makanya nama baik siapa yang dicemarkan? Apakah nama yang melaporkan ini juga sudah baik namanya? Buktinya kan dia jadi terdakwa di sana. Iya kan? Nama baik siapa? Saya bertanya, nama baik siapa yang saya cemarkan? Kalau terdakwa merasa nama dia baik, kenapa dia jadi terdakwa sekarang? Gitu, ya. Dan yang harus melaporkan itu bukan dia, saya yang berhak melaporkan sebetulnya, karena dialah yang mendoxing saya, membuli saya sehingga saya ini seperti sekarang. Selalu mengcounter apapun yang dia fitnahkan terhadap diri saya akan lawan. Dan saya selama dia masih berbuat onar, saya melihat bagaimana terlukanya hati anak saya, korban bullying dia ini harus ke psikiater, harus ke psikolog. Saya siap membalas dan saya siap selalu bertaruh dengan dia seumur hidup saya kalau dia nggak berubah. Apalagi laporan katanya dilaporkan pada bulan Februari ya? Bulan Februari, dan ini cukup lama nih bulan Februari. Ya jangan tanya ke saya, tanya saja ke pihak berwajib dong. Saya belum pernah dapat 2 kali panggilan, saya baru dapat 1 kali panggilan, ya, dan saya akan datang. Nggak usah menanyakan panggilan kedua, saya akan datang. Ini kenapa dari polisi bilang panggilan kedua gitu? Jangan tanya ke saya dong. Ya mungkin mungkin dugaan saya kan pindah alamat. Mungkin yang pertama nggak nyampe karena kan yang harus diupload itu yang saya terima. Saya kan pindah rumah, mungkin waktu itu ngirimnya ke rumah yang pertama, jadi saya nggak terima. Gitu ya. Ini bukan masalah yang penting untuk kita bahas terus ya, karena pertama nama baik siapa yang dirusak ya. Kalau dia namanya baik, dia tidak jadi terdakwa. Yang harus berhak melapor itu saya, karena saya yang selalu didoxing sama dia, dikatain penipu, dikatain apa lagi, dikatain udah macam-macam lah. Udah saking malesnya saya bilang ya, mungkin dengan kalau saya yang melaporkan, mungkin kata Tuhan, udahlah Fitri, ini bukan balasan yang setimpal untuk kamu melaporkan dia. Mungkin Tuhan memberikan cobaan sekarang dengan pasal pemerasan, dengan TPPU ini mungkin yang adil, kata Tuhan, untuk ulah-ulah dia selama ini di dunia maya. Dan berapa banyak orang yang tersakiti oleh ucapan dia, berapa banyak orang yang menangis karena ucapan dia. Saya nggak tahu doa mana yang didengar, akhirnya dia duduk di kursi terdakwa sebagai sakitan. Dalam tuduhannya apa? Bukan ITE. Pencemaran nama baik mah ya sudahlah, mungkin nggak berimbang buat menjerat dia, yang memang harus pasal pemerasan dan TPPU ini. Jadi kita fokus aja kepada materi persidangan ini, karena jangan sampai digiring-giring opini. Betul kata Kodensu kemarin, nggak fair rasanya buat penegak hukum. Kita memakai hukum yang mana? Kita harus percaya kepada siapa? Kalau semua masalah itu selalu digiring bahwa penegak hukum ini bisa disobok gitu. Rasanya kan nggak fair juga untuk penegak hukum yang masih banyak kok yang jujur di Indonesia ini. Jadi kita jangan membiarkan, jangan menormalisasi juga apa-apa itu kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan yang tidak puas, selalu digiringnya itu penyuapan, sobok, itu enggak lah. Saya yakin para penegak hukum, majelis hakim yang terhormat, ibu jaksa juga yang ada hebat ini tegak lurus, dan saya yakin sekali tidak ada permainan-permainan yang dituduhkan oleh saudara terdakwa ini, karena mengingat yang sedang ditangani ini kasusnya, walaupun kasusnya kecil tetapi sangat menggelegar di Indonesia. Saya rasa yang harusnya ini kan kasus pidana pemerasan PPWK, tapi dari pihak terdakwa tuh selalu menggiringnya ke soal skincare. itu yang dikatakan sama Bang Paris, sama Pak Hotman Paris. Kenapa harus bukan pokok masalahnya yang dibahas? Kenapa harus produk? Karena ini bukan tentang produk saya. Produk itu urusannya ke BPOM ya. Sudahlah, saya juga saya bukan pakar hukum ya, tetapi melihat perjalanan persidangan ini lari dari harusnya membelanya kan kepada tuduhan, harus disangkal, pembuktiannya apa, dakwaannya apa gitu. Kok terdakwa juga marah-marah gitu ya. Ini kalau saya lihat ulah terdakwa di ruang persidangan nggak heran ya. Saya pernah melewatinya juga waktu nemenin dia. Kalian ada semua kan waktu itu?
yang lempar dokumen di hakim, yang marah-marah, yang pura-pura pingsan. Belum nih pura-pura pingsan. Kemarin baru jongkok doang kan. Nanti ada edisi. Hampir. Ini ada yang bilang ya, ada yang nge-DM saya, terdakwa mau pura-pura pingsan tapi ingat teman tasnya di kursi diambil sama pindahin, jadi dia sadar. Tapi dia nggak.